Baik, dalam pertemuan video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana pembuatan aplikasi virtual tour yang berbasis Laravel dan menggunakan library Panelum. Oke, di sini kita akan review dahulu dari pertemuan terakhir. Lalu jalankan perintah PHP Artisan Serve. Oke, kita cek di sini aplikasinya. Untuk aplikasinya saat ini seperti ini. Ketika kita membuka halaman /login, ketika kita buka halaman /login seperti ini, nanti akan diarahkan ke halaman login yang telah menggunakan template SBadmin 2. Kemudian kita coba dahulu login menggunakan kredensial akun yang telah kita atur melalui database Seeder. Di sini ada akun dengan email dari administrator yaitu admin@example.com. Kita paste di sini dengan passwordnya itu adalah admin123. Kita tombol login di sini akan diarahkan ke dashboard aplikasi kita. Ini ketika kita klik tombol logout, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Ketika kita klik logout di sini, kita akan diarahkan ke login HTML ya. Nah, ini kita akan perbaiki dahulu untuk tombol logoutnya. Jadi kita kembali ke program kita. Untuk program yang terakhir kita atur itu yaitu pada bagian reverse dengan menambahkan halaman. Di sini ada beberapa folder yaitu terdiri dari folder includes, terus folder layout, dan juga folder page. Di dalam folder includes, di sini terdapat 3 file yaitu footer blade.php, terus ada navbar, dan juga sidebar. Untuk footer itu adalah bagian bawah atau footer dari halaman dashboard kita. Itu pada bagian di bawah ini sebagai footer. Terus untuk navbar itu berisi dari navbar yang di atas ini. Terus untuk sidebar itu berisi sidebar dari menu-menu yang ada di sebelah kiri ini. Sementara di dalam folder layout itu ada 2, yaitu admin dan juga out. Out itu berisi template untuk halaman login ataupun register. Karena kita aplikasinya berbasis satu admin saja atau sebagai satu user saja, jadi kita nantinya hanya menggunakan satu halaman untuk outnya itu halaman login saja tanpa ada fitur register. Kemudian di dalam folder page ini ada 3 folder lagi, yaitu folder admin, kemudian ada folder out, dan folder GUIs. Di folder admin ini nanti akan berisi folder untuk masing-masing menu. Jadi ada menu dashboard, menu hotspot, menu scene, dan juga menu setting. Kemudian di dalam folder out ini akan berisi satu file login. Jadi nanti logika view tampilan loginnya akan diisi dalam folder ini. Selanjutnya ada folder GUIs ini. Nanti akan diisi oleh file index. Tujuannya adalah halaman yang tampil pertama kali yang dapat diakses oleh siapapun atau home base dari aplikasi virtual tour-nya akan disimpan di dalam folder index
ini. Kemudian kita lihat pada file app itu yang telah kita tambahkan ada di bagian controller. Setelah kita buat itu ada controller di sini, out controller dengan fungsi index. Fungsinya adalah ketika root diarahkan ke index, maka indeks ini akan mengembalikan tampilan view dari halaman loginnya yang berada pada folder page out file login. Sementara untuk function store ini berfungsi ketika kita mengisi input email dan password. Nanti request tersebut akan diarahkan ke fungsi store ini. Kemudian dia akan menerima request, di sini parameter request. Dari parameter request itu akan mengecek dan memvalidasi parameternya yang terdiri dari parameter email, di mana requestnya itu akan divalidasi, di mana emailnya itu harus ada dan juga berupa email, format email. Kemudian passwordnya juga harus ada atau required. Kemudian dari credential ini setelah berhasil divalidasi, dia akan dicek di dalam fungsi attempt dari kelas out. Dia akan mengirim credential email dan password tersebut dan mengeceknya di dalam database. Apakah email dan passwordnya itu benar atau tidak. Ketika credentialnya benar, maka akan diproses di sini. Requestnya akan dibuat dalam bentuk session. Session ini sebagai kontrak atau izin atau sebagai identitas user yang telah login tersebut. Setelah berhasil buat sessionnya, halaman akan di redirect atau diarahkan ke halaman /admin tersebut. /admin ini merujuk pada halaman dashboard. Nah, namun ketika proses attempt ini pengecekan kredensialnya salah atau ada error, maka akan dikembalikan ke halaman login dengan menampilkan error seperti ini. Ketika errornya adalah email, ternyata errornya dikembalikan dalam bentuk pesan email atau password salah. Nanti pesannya ini akan ditampilkan pada halaman login. Kemudian di sini ada function selanjutnya adalah function logout. Ketika user menekan tombol logout, maka akan diarahkan requestnya ke halaman logout ini. Terus akan diproses oleh function logout dari kelas out. Kemudian selanjutnya adalah request dengan sessionnya itu akan di invalidate atau tidak valid lagi dan akan membuat token yang baru. Kemudian akan diarahkan ke halaman login. Karena tadi halaman loginnya halaman dashboardnya belum berfungsi untuk fungsi logout. Nah, itu akan kita fix terlebih dahulu. Untuk roots-nya di bagian web.php ini isinya saat ini seperti ini. Ada root ke root slash ini akan diarahkan pada halaman index.gs. Sementara ketika slash login itu akan diarahkan ke out controller fungsi index. Di sini kita berikan nama login. Sementara untuk root dengan metode post ke slash login ini akan diarahkan ke fungsi store dengan namanya itu adalah login.store. Fungsi dari name ini
untuk memudahkan pemanggilan routes di halaman view-nya. Sini ada metode post untuk /logout yang akan diarahkan ke fungsi logout dari out controller yang diberi nama logout. Di sini ada routes lagi dengan middleware. Middleware ini sebagai penengah dari roots-nya. Jadi ketika ada request, dia diarahkan langsung ke roots. Dari roots itu akan diverifikasi permintaannya atau request-nya ke middleware. Middleware ini akan mengecek dengan tipe middleware out. Apakah si request-nya itu telah diverifikasi atau telah login. Nah, ketika dia ada request-nya telah login, dengan di sini group fungsinya untuk grouping atau mengelompokkan jenis-jenis routingnya. Di sini routingnya akan diarahkan ke /admin. Jadi dia akan dikelompokkan dalam middleware out. Jadi di sini nanti kita akan mengarahkan fungsi-fungsi dari tiap halaman di dalam dashboard. Untuk awalnya di sini kita atur default untuk mengembalikan view-nya untuk uji coba. Nanti ketika jadi controllernya di sini nanti akan diganti dengan controller. Selanjutnya kita buka di bagian view aplikasinya yang berada di resource page, terus salah. Susahnya di sini berada di bagian navbar karena kita mau memvalidasi perintah logoutnya yang ada di sini. Karena sebelumnya dia masih menggunakan tag A, di mana tag A itu untuk mengarahkan dalam bentuk hyperlink. Nah, ini yang akan kita ganti menjadi dalam bentuk button. Untuk memproses pelatihan ini supaya lebih cepat, kita menggunakan metode pipe coding, di mana coding kita dipermudah atau dipercepat dengan bantuan AI. Karena di sini menggunakan VS Code, teman-teman bisa menggunakan ekstensi yang namanya GitHub Copilot. Di bagian ekstensi ini bisa mencari yang namanya GitHub. Nanti install yang GitHub Copilot dan juga GitHub Copilot Chat. Nanti setelah install bisa login menggunakan akun GitHub yang telah dibuat. Jadi buat terlebih dahulu akun GitHub di browser, terus gunakan email kampus jika ada. Setelah menggunakan GitHub ini nanti bisa verifikasi untuk mendapatkan akses ke AI yang versi Pro dengan membuka halaman education github.com/spec. Di dalam halaman ini ada banyak kriteria fitur-fitur yang disediakan oleh GitHub Student Developer Pack yang bisa digunakan secara gratis. Salah satunya adalah seperti domain gratis, ada hosting gratis, terus akses ke GitHub Copilot Pro. Dan ini gratis untuk Copilot Pro, jadi bisa mengakses GitHub Copilot Pro dengan beberapa model. Di sini saya perlihatkan di bagian atas ini. Kita bisa buka OpenChat. Di sini tampilannya seperti ini. Ini bisa ada 3 mode, agent mode, task mode, dan edit. Yang bisa digunakan itu misalnya agent mode, jadi dia akan bantu ngoding.
Kalau ask itu untuk menjawab pertanyaan kita. Di sini ada pilihan beberapa model AI yang bisa digunakan. Untuk yang variabel 0 kali ini itu gratis tanpa ada penggunaan kredit. Sementara yang di bawah ini ada kredit. Jadi nanti di portal GitHub Education-nya itu ada premium kredit. Jadi ada batasan kredit yang bisa digunakan tiap bulan dan itu direset tiap bulan. Di sini kita gunakan yang variabel 0 kali saja. Terus di sini kita minta dia untuk mengedit tombol logout-nya. Di sini kita bisa menyisipkan dari out control kita supaya dia membaca fungsi-fungsi yang disediakan dari out controller dan akan diterapkan ke dalam navbar kita. Oh ya, yang kita ubah itu seharusnya bukan yang di sini ya. Karena ini kan yang di atas di top bar navbar yang harusnya kita ubah dari bagian apa namanya? Yaitu di bagian pop up-nya karena ini kan merujuk pada pop up. Jadi yang akan kita ubah adalah di bagian pop up. Di bagian pop up itu ini list navbarnya. Sementara fitur pop up-nya itu ada di index. Terus di bagian bawah itu ada pop up. Kita cari dulu bagian pop up-nya. Kan drop down diarahkan ke logout modal. Nah, ini kita cari logout modalnya di mana. Sepertinya ada di bagian layout. Kita buka bagian admin blade. Kita cari di sini. Ini dia logout modalnya. Ada di dalam layout blade ini. Nah, di dalam apa namanya? Nah, ini adalah template SB admin 2 yang kita simpan di dalam file adminblade.php ini. Yang sebelumnya telah kita atur asetnya dengan menggunakan crawal 2 ini. Terus kita tambahkan fungsi aset, terus kita tambahkan pet assets dan diarahkan ke file asetnya. Kemudian di sini kita telah memindahkan sidebar-nya ke dalam file sidebar. Terus untuk main content juga kita pindahkan. Terus untuk footer kita pindahkan juga ke dalam file footer. Untuk
main content ini kita isi kontennya itu di dalam masing-masing page atau halamannya. Terus di sini ada modal, logout modal ini fungsinya yang akan menampilkan modal ini. Ini kita akan ganti tombol logoutnya. Nah, ini kita lihat dia masih mengarahkan ke hyperlink login.html. Silakan dulu disesuaikan dengan memindahkan masing-masing konten footer, main content, dan juga sidebar ke dalam folder includes ini yang terdiri dari 3 file. Terus untuk main content itu kita pindahkan ke dalam page index dashboard ini. Nah, selanjutnya kita ubah dahulu untuk tombol dari logout ini. Oke, kita gunakan bantuan AI di sini. Kita minta dia untuk ubah tombol logout menggunakan fungsi logout dari out controller. Oh ya, di sini kita tambahkan juga file dari roots web ini. Jadi kita lampirkan file out controller web.php ini dari roots. Terus di sini ada halaman admin, template admin, kita kirim di sini. Jadi nanti AI-nya akan menganalisa 3 file tersebut dengan menggunakan perintah prompt yang telah kita ketikkan. Oke, di sini sudah muncul hasilnya. Jadi dia akan membuat perubahan di mana akan menggunakan metode post ini, akan menggunakan tombol button dengan metode post dan mengganti tag anchor ini dengan mengarahkan metode post ini ke action logout, router logout dengan menggunakan CSRF untuk keamanan. Selanjutnya di sini ada hasilnya di sini. Kita tinggal keep di sini atau bisa menggunakan centang untuk menerapkan hasil perubahannya. Oke, di sini perubahannya di bawah button cancel ini terdapat sebuah form, tab form. Dari tab form ini akan diarahkan ke action root logout dengan metode post. Di sini dia tambahkan add CSRF untuk keamanan. Terus ada button submit. Jadi ketika kita tekan tombol submit ini, request-nya akan dikirimkan ke dalam root logout. Oke, kita coba di sini refresh dahulu. Jadi ketika kita klik tombol button ini, akan muncul pop-up atau modal seperti ini. Kita coba klik tombol logout-nya. Nah, dia akan diarahkan ke halaman /login. Kita lanjut ke tahap selanjutnya di bagian customize dashboard ini dengan menambahkan menu-menu dari aplikasi kita.
Oke, di sini kita tutup dulu untuk chatbotnya, terus halaman layout adminnya kita juga tutup. Di sini kita akan fokus ke bagian sidebar. Kita akan menambahkan menu dari sidebar ini. Ini kita akan edit. Kita hapus dahulu untuk sidebar brand text ini. Kita isi misalnya virtual tour seperti ini. Kita save dan kita refresh. Jadi dia akan berganti seperti ini. Untuk judulnya, coba kita ganti MX jadi 2. Jadi dia akan jadi satu baris seperti ini. Oke, di sini ada 2 menu, yaitu dashboard dan juga list. Di sini akan kita ganti adalah list ini dengan menambahkan menu sesuai yang ada di halaman admin ini, yaitu ada dashboard, hotspot, scene, dan juga setting. Kita langsung saja plug bagian ini, terus gunakan shortcut Alt Shift bawah. Kita tambah jadi satu seperti ini. Nah, untuk yang pertama ini kita ganti dengan scene. Jadi menu scene yang akan berada di bawah menu dashboard. Kemudian ada menu hotspot seperti ini. Terus di sini ada menu settings. Jadi kita refresh, akan jadi 3 menu seperti ini. Selanjutnya kita akan ubah ikon-ikon dari sidebar ini. Kita ubah ikonnya di bagian ini. Karena ini kan menggunakan font Awesome. Jadi kita akan buka dokumentasi dari font Awesome versi 5. Untuk linknya itu fontawesome.com/v5/search IC free. Di sini kita cari scene, berarti mungkin image. Kita cari yang relevan dengan image yang kita gunakan. Kita coba ganti dengan panorama. Oh, tidak ada. Kita coba 360. Tidak ada juga. Oh, kita gunakan image saja. Kita pakai ikon yang ini saja ya. Ya, image ini. Bisa juga menggunakan image ini. Bebas saja. Kita gunakan ini. PA image. Ini kita ganti jadi image. Terus untuk hotspot, kita coba cari hotspot. New ya. So, kita ganti dengan pin. Pin atau penanda. Kita cari yang agak bagus. Kita cari dengan kata kunci marker.
Coba arrow seperti ini icon yang tersedia. Oh, ini bisa kita gunakan yang location arrow ini. Kita klik saja nih, terus otomatis tersalin. Kita paste di sini. Kita hapus bagian ini. Kita coba cek apakah ikonnya berubah. Oke, di sini sudah berubah. Terus selanjutnya di bagian setting, kita cari di sini setting. Untuk setting, mungkin bisa menggunakan icon chalk, chalk. Oke, ini. Terus kita salin, paste ke sini. Jadi yang berubah itu adalah icon image untuk menu scene, terus ikon location arrow untuk menu hotspot, terus kita gunakan icon COG ini search atau search untuk menu setting. Oke, kita save terus refresh halamannya. Oke, di sini sudah berubah menu-menu dan ikonnya. Jadi ketika kita klik ini akan diarahkan nanti ke masing-masing halamannya. Oke, selanjutnya kita akan mengedit bagian navbar di atas yang tidak kita gunakan. Oh, di sini nanti kita paling satu menu setting saja, terus ada logout. Terus di sini profilnya akan sesuai foto profil admin jika ada. Kalau tidak ada, dia akan menampilkan profile default. Terus di sini akan menampilkan nama dari administrator. Untuk sidebar, yang kita ubah tadi adalah sidebar brand text dengan mengisi virtual tour. Terus kita ubah MX3 menjadi MX2 untuk mengurangi margin kiri kanannya. Terus kita copy paste nav item. Terus kita di sini ada 3 menu. Kita tambah menu yaitu menu scene, menu hotspot, dan menu setting. Oke, selanjutnya kita buka di bagian file includes navbar ini. Di sini kita akan menghapus bagian anchor atau link dari activity log dan juga profile. Oke, di sini drop-downnya nanti hanya berisi setting dan juga logout. Terus untuk mengubah bagian namanya supaya dia menampilkan user yang sedang login. Di sini kita gunakan seperti ini. Terus out. Terus kita gunakan titik 2. Oh, supaya cepat kita minta master AI untuk memudahkan. Oh, kenapa tidak mau terbuka?
Oke, nah, tadi yang ini namanya. Kita kembalikan tadi seperti semula. Di sini kita bisa memanggil root dan juga out controller, karena kita belum ada controller aplikasi, jadi kita coba panggil out controller dan juga root dan view navbar. Tampilkan nama user yang sedang login. Oh ya, kita panggil juga dari database seeder dan juga model user. Cari ini model user, kita kirim. Oke, di sini masih proses loading. Kita tunggu respon dari AI-nya. Hasilnya akan seperti apa. Oke, di sini dia telah mengganti nama pengguna yang sebelumnya statis, yaitu Douglas Mesci, diganti dengan nama user yang sedang login. Jadi dia menampilkan nama dari si user tersebut. Oke, di sini masih loading. Oke, di sini ringkasan perubahan pada file navbar.bat.php ini. Yang pertama adalah mengganti nama teks yang statis ini dengan menggunakan kelas out pada fungsi user. Pada fungsi user ini dia akan mengambil variabel name, terus mengubah kontrol array-nya menggunakan button, terus menambahkan parameter atau atribut al profile pada tag image ketika check. Oke, untuk perubahan pada bagian dropdown tadi, yaitu mengubah tag anchor yang sebelumnya menggunakan array, dia ubah menjadi button. Terus di dalam dropdown itu menambahkan out user name. Ketika name-nya tidak ada, akan diisi dengan quest. Terus di sini akan menampilkan gambar profilnya. Coba kita cek hasilnya seperti apa. Oke, di sini sudah menampilkan administrator. Di sini hasilnya karena menggunakan button itu dia seperti ini. Dia ada outline buttonnya. Sebenarnya kurang bagus sih. Oke, fungsi per fungsi. Oke, di sini kita sudah mengubah navbarnya untuk menampilkan data
user dan login. Selanjutnya kita akan mengatur struktur database dari menu scene, hotspot, dan setting sesuai dari gambar yang ada di dalam slide. Oke, di sini saya akan buka slide-nya yang ada di pertemuan sebelumnya. Di sini kita buka di bagian pertemuan yang ketiga itu kita membahas bagian rancangan IRD. Rancangan IRD-nya akan seperti ini, di mana terdiri dari 3 tabel, yaitu ada tabel setting, tabel scene, dan juga tabel hotspot. Karena di sini masih ada satu tabel lagi, yaitu tabel maps, cuma kita tidak buat. Kita fokus ke tabel scene dan hotspot untuk datanya. Kemudian untuk setting ini fungsinya untuk menyimpan data config dari panelumnya. Kemudian di sini kita akan menambahkan beberapa atribut atau kolom dari tabelnya, yaitu terdiri dari scene ID, title, path, pitch, jauh, image URL, north offset. Kemudian setiap scene ini akan berrelasi dengan tabel hotspot minimal 1, jadi bisa lebih. Di sini simbolnya N, 1 ke N. Dimana terdiri dari main scene, type, pitch, jauh, dan juga teks. Terus ada juga target scene. Sementara di dalam tabel setting itu terdiri dari data-data config dari panelnya, yaitu ada person, author, autoload, scene fed. Ini merujuk ke scene fed duration. Terus compass, auto rotate, dan juga rotate delay. Untuk hasil relasi database-nya akan seperti ini, di mana settingnya akan berrelasi for region key. Di sini version berfungsi sebagai for region key atau apa istilahnya ya, sebagai kunci yang akan menghubungkan tabel setting dengan tabel scene. Jadi nilai ID dari version ini sebagai key pada ID di tabel scene. Kemudian di tabel hotspot ini memiliki dua origin key, yaitu main scene dan juga target scene. Main scene dan target scene ini akan merujuk pada ID dari tabel scene juga. Untuk implementasinya kita akan menggunakan yang namanya migration. Nah, migration itu gunanya adalah untuk membuat blueprint atau kerangka dari struktur database kita. Oke, di sini kita akan membuka menu database, folder database. Terus di bagian folder migration, di sini saya sudah buat, di sini sudah ada struktur dari migration scene ya, di mana caranya untuk membuat migration itu, kita buka yang namanya terminal. Di dalam terminal ketikkan perintah php
artisan make migration, terus nama migrationnya itu create scene. Seperti ini. Kita coba lihat lagi dari PowerPoint-nya. Sepertinya tidak ada yang dijelaskan di sini. Ini artisan CLI-nya ada di sini. Jadi mau buat migrationnya itu PHP artisan migration. Terus nama migrationnya apa? Itu create hotspot table. Karena kita mau buat migration sekaligus model. Jadi kita gunakan ini PHP artisan make model. Terus nama modelnya apa? Di sini nama modelnya adalah scene. Supaya dia otomatis membuat migrasinya juga. Jadi kita tambahkan parameter -m seperti ini. Jadi dia akan otomatis membuat migrasinya juga. Jadi perintahnya itu supaya dia otomatis bikin model dan juga migration. PHP artisan model jadi make titik 2 model terus scene seperti ini instansi -m. Jadi dia otomatis bikin model sekaligus migration. Begitu juga kita setelah itu nanti kita lanjut ke bagian hotspot seperti ini hotspot. Oke. Setelah itu ke bagian setting seperti ini. Setelah prosesnya selesai, kita coba dulu PHP artisan make model. Kita namakan tes yang untuk uji coba tes -m. Jadi dia akan membuat file model terus ada migrasinya juga. Untuk modelnya itu berada di app model. Sini dia buatkan tes seperti ini. Dia sekaligus juga membuat file migrasinya. Karena sebelumnya di sini saya buat migrasinya tanpa model. Kita buat modelnya secara manual menggunakan perintah PHP artisan make model dengan nama scene tanpa S ya. Jadi dia otomatis nanti akan konfigurasi seperti ini. Selanjutnya kita buat untuk hotspot juga hotspot. Jadi pastikan nama model dan juga nama tabelnya nanti sama. Hotspot seperti ini. Selanjutnya untuk setting. Oke, di sini sudah ada 3 model baru. hotspot.php, scene.php, dan juga setting.php. Oke, mari kita lihat apa saja isi dari migration kita. Untuk migration dari create scene table ini, di dalam kelas migration ini ada sebuah fungsi up. Fungsi up itu merujuk pada ketika kita menjalankan migration PHP artisan migrate. Jadi dia akan membuat tabel dengan nama scenes dengan kolom sebagai berikut.
yaitu ada kolom ID, kolom title dengan tipe datanya itu string, terus ada kolom AVO dengan tipe data integer. Di sini kita atur sebagai nullable, artinya kolom tersebut boleh kosong. Kemudian ada kolom pitch dengan tipe data integer juga dan juga nullable. Terus ada kolom yaw dengan tipe data integer. Terus ada kolom image dengan tipe data string nullable. Terus ada kolom north offset dengan tipe data integer. Jadi ke kolom-kolom ini kita beri nullable supaya bisa nilai defaultnya itu kosong. Jadi kita nanti isi di dalam CRUD-nya. Dan di sini ada satu lagi kolom yaitu timestamp. Nanti programnya ketika jalan itu akan membuat kolom create add dan juga updated add di dalam database-nya. Oke, di sini kita coba buka dahulu database kita yaitu di localhost /admin. Oke, pastikan Laragonya itu sudah jalan, sudah di start. Kemudian kita login menggunakan nama pengguna root. Untuk kata sandingnya bisa dikosongkan. Di sini kita lihat dahulu nama database-nya, bisa dicek pada file .pnv ini. Untuk database-nya itu namanya adalah db_filter di database PHP admin ini sudah ada ya. Kita sudah jalankan sebelumnya itu migration. Nah, di sini belum ada. Oh, di sini sudah ada, sudah masuk. Jadi supaya bisa jalan migrationnya itu kita jalankan perintah php artisan migrate. Karena sebelumnya kita menggunakan database seeder, jadi karena saya sudah ada database-nya, kita gunakan fresh migrate kedua fresh ini save supaya bisa menjalankan juga seeder dari database-nya. Kita cek apakah ada error. Oh, oke, aman, seeding database berhasil. Kita coba refresh. Di sini ada data user dari database seedernya. Untuk sessionnya di sini kosong. Jadi ketika kita refresh di sini seharusnya akan kembali ke halaman login. Jadi ketika kita login, setiap sessionnya itu akan disimpan di dalam tabel session ini. Oke, di sini sudah ada tabel scene, tabel hotspot, dan juga tabel setting. Oke, selanjutnya kita lihat tadi ini untuk migration dari tabel scene. Selanjutnya kita cek di migration untuk create hotspot tabel ini. Di sini terdiri dari nama tabelnya itu hotspot yang terdiri dari kolom ID, terus ada kolom main scene dengan tipenya itu origin ID, karena dia juga berfungsi sebagai origin ID atau origin key terhadap tabel scene. Jadi constraint di sini kita hubungkan dengan tabel scene, terus kita cascade on delete. Jadi cascade on delete itu akan diindikasinya bahwa ketika ada proses delete, datanya itu tidak akan langsung dihapus juga.
Terus di sini ada kolom type tipe dengan tipe datanya itu string. Terus untuk kolom page di sini berupa integer, Yau-nya juga tipe data integer. Terus teks ini tipe datanya adalah string. Nah, di sini karena dia version key juga, version key, jadi kita atur sebagai tipe version ID. Di sini kita perbolehkan datanya kosong, terus kita hubungkan dengan tabel scene, terus null on delete. Artinya baris data tersebut akan dikosongkan ketika data ID pada scene itu dihapus. Misalnya origin ID dari target scene itu, misalnya ID-nya adalah 10, yang merujuk pada scene ID dengan ID-nya itu 10 juga. Nah, ketika data scene dengan ID 10 kita hapus di tabel scene, maka pada ID data target scene di kolom di tabel hotspot ini akan dikosongkan. Nah, sementara di cascade on delete ini datanya akan dihapus, baris data dari matchingnya akan dihapus. Jadi cascade on delete itu satu baris data ya, satu baris, jadi semuanya langsung dihapus. Sementara null and delete ini hanya data pada target scene saja yang dikosongkan. Oke, selanjutnya kita cek isi dari setting tabel ini. Di sini dia akan membuat tabel dengan nama settings dengan kolom ID. Terus di sini per scene juga tipenya adalah origin ID. Dia datanya boleh nullable atau boleh kosong yang akan dihubungkan pada tabel scene. Ketika data ID dari tabel scene itu dihapus, maka data per scene-nya akan dikosongkan. Null on delete. Kemudian di sini ada data kolom auto dengan tipe datanya string, boleh kosong atau nullable. Kemudian auto load-nya itu tipe datanya boolean dengan default datanya adalah 0 atau false. Kalau tidak salah ini 0 false. Terus untuk scene fed ini tipe datanya adalah integer, auto rotate juga integer, rotate delay juga integer. Dan untuk kompas ini tipenya adalah boolean dengan nilai defaultnya adalah 0. Oke, supaya valid kita tanya ke AI. Kita minta dia jelaskan maksud skema database ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Di sini sudah muncul hasilnya. Jadi tabel setting itu akan menyimpan konfigurasi aplikasi kita. Di tabel setting ID-nya atau primary key. Sini per scene sebagai origin ID, null label. Referensinya itu ke kolom scene ID yang menandakan scene yang awal akan di load. Di sini null label artinya tidak ada nilai default atau dia boleh kosong.
Ini constraint-nya itu null on delete, berarti jika barisnya referensinya dihapus, maka data dari version ini akan di-set ke null atau kosong, bukan menghapus satu baris data. Kemudian di sini author label, terus di sini yang tipe boolean tadi defaultnya adalah 0. Di sini ketika dia defaultnya 0 itu artinya false. Kalau nilainya 1, otomatis dia nilainya adalah true. Oke, kita minta dia jelaskan untuk tabel hotspot ini. Nggak minta dia tolong jelaskan skema ini. Oke, ini adalah penjelasan untuk skema dari tabel hotspot. Nah, ini dia mentionnya, itu sebagai version ID, mana akan direferensikan ke tabel scene kolom ID dengan tipe constraint-nya itu case set on delete. Berarti ketika scene pertama dihapus, semua baris data hotspotnya yang terkait itu juga dihapus. Oke, sudah benar ya penjelasannya tadi. Oke, setelah kita buat data migration dari scene, hotspot, dan setting, selanjutnya kita akan mengatur modelnya dahulu. Karena tadi kita memiliki relasi antara tabel scene, hotspot, dan setting, maka kita perlu mengaturnya lewat model. Yaitu fungsi dari model. Dia akan mengambil data ke database yang akan dikembalikan sebagai objek. Nah, objek ini akan memiliki variabel-variabel, misalnya dari title, scene ID, dan seterusnya. Nanti data dari objek ini akan dikirimkan ke controller yang selanjutnya akan diolah ataupun diteruskan ke view untuk ditampilkan. Oke, di sini kita karena nilai dari migration itu terproteksi, jadi kita harus mengatur kolom mana saja yang boleh kita edit. Kita buat di sini sebuah variabel yang bernama protected $fillable. Jadi kita definisikan kolom mana saja yang boleh diedit. Terus untuk namanya di sini harus disesuaikan yang ada di bagian migrasinya. Kalau dia di sini nama kolomnya title, maka di sini juga kita harus tuliskan juga title. Terus di sini koma. Terus ada half of juga. Half of, terus ada bridge, ada yaw, ada image north offset. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan titik koma ini untuk labelnya seperti ini untuk di bagian model scene. Selanjutnya kita beralih ke model hotspot. Kita buatkan ya protected
protected dollar label. Terus kurung siku, di sini kita akan mengisinya dengan data yang boleh diisi itu adalah main scene, terus type, terus page, jauh, terus ada text, terus ada target scene, dan juga URL. Oke, sudah seperti ini. Terus kita atur di bagian model setting. Di model setting itu yang perlu kita aktifkan yaitu version, author, autoload, synthread, auto-reset, pakai delay, dan kompas. Oke, kita buat protected dollar label sama dengan kurawal. Di sini adalah version. Oke, kita cek apakah sudah benar. Di sini kenapa langsung bisa di auto tab itu karena ini kita mengaktifkan auto suggestion dari GitHub Copilot. Nah, itu gunanya GitHub Copilot itu memudahkan dan mempercepat proses coding kita tanpa harus diketik manual satu persatu. Tinggal kita cek apakah namanya sudah sesuai. Di sini version, selanjutnya ada author ada auto underscore load, terus ada scene underscore fed seperti ini, terus auto underscore rotate, di bawahnya ada rotate underscore delay, dan juga kompas. Oke, sudah benar. Jadi tugas selanjutnya setelah kita membuat dan mengatur migration, kita membuat model dengan masing-masing nama modelnya itu disesuaikan dengan nama table. Terus karena kita mengatur beberapa kolom, jadi kita harus mengizinkan kolom mana saja yang boleh diedit atau kita tambahkan datanya. Sini menggunakan tipe jenis protected. Di sini ada beberapa macam protected atau proteksi tipe data. Ada public, protected, dan juga private. Di sini kita gunakan protected supaya bisa digunakan di semua kelas atau abstract model. Oke. Dengan namanya itu dollar label. Kita definisikan kolom apa saja yang boleh diedit. Jadi pastikan namanya di sini harus sesuai yang ada di migration-nya. Dan tidak semua kolom itu perlu diizinkan. Misalnya kayak create add atau updated add itu tidak perlu didefinisikan di sini. Oke, karena aplikasi kita sistemnya itu berelasi dengan rancangan RD ini, kita harus mendefinisikan juga antar model, karena ini merujuk pada model. Ada model setting, scene, dan hotspot. Jadi kita harus mendefinisikan relasi antar objek tersebut. Jadi misalnya hotspot boleh memiliki satu scene, sementara scene itu boleh memiliki hotspot lebih dari satu. Kemudian setting itu mengendalikan satu scene.
karena dia kan merujuk pada version. Jadi hanya satu ID scene yang dijadikan sebagai version. Oke, selanjutnya kita akan mengatur, kita mulai dari kolom objek model dahulu. Untuk memudahkan proses pembuatan relasi antar model kita kembali minta bantuan si AI. Oke, AI ini saya lampirkan model dari setting, scene, dan juga hotspot. Kemudian saya juga lampirkan migration-nya supaya dia tahu relasi antar tabelnya itu menggunakan kolom apa saja sebagai foreign ID atau foreign key. Kalau bantu tambahkan relasi antar tabel atau model sesuai file migration. Oke, di sini kita gunakan model agent. Jadi dia langsung mengedit di file model kita. Dengan di sini kita gunakan GPT-5 ini. Terus kita send. Oke, kita tunggu proses analisa dari si AI ini. Oke, di sini dia telah membaca file model setting, scene, dan juga hotspot. Dengan tujuannya adalah mengupdate model tersebut dengan menambahkan relationship atau hubungan antar model. Oke, kita tunggu di sini. Kita langsung skip saja kalau sudah selesai. Ini masih baru 2. Oke, di sini masih bekerja. Oh ya, untuk video pertama ini kita akan sampai ke proses pembuatan model ini serta pengaturan relation. Untuk proses CRUD-nya kita akan lanjutkan ke video terpisah karena ini videonya sudah cukup panjang. Oke, di sini kita coba allow. Kita keep juga. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Oke, kita keep. Oke, dari perubahan di sini apa yang AI ini ubah yaitu pada model scene dia menambahkan relationship ke model hotspot. Jadi dia buat fungsi hotspot dengan relasi as many. Jadi dia akan berelasi ke hotspot objek model hotspot itu dengan as many, artinya satu string dia berelasi dengan banyak objek hotspot. Sini terus incoming hotspot itu adalah dari target sini ini. Jadi dia akan merelasi juga ke host many. Terus
setting di mana relasinya itu one to one, jadi hash one di sini. Terus dari model hotspot itu dia berrelasi dengan main scene yang akan berrelasi belongs to ke scene ID pada kolom main scene, terus target scene ini, terus relationship dari setting itu person belongs to. Oke, kita minta dia jelaskan apa sih bedanya, jelaskan apa perbedaan dari has many terus has one terus belongs to. Oke, kita tunggu. Ya, untuk penggunaan relation ini nanti kita fungsinya itu ketika kita mau menampilkan apa sih hotspot-hotspot yang ada di dalam scene ini, yaitu kita tinggal menggunakan variabel scene sama dengan scene file satu ini. Nah, ini dalam bentuk database ini, apa namanya, di database itu kita gunakan model scene, terus modelnya itu kita minta dia untuk menemukan hotspot dengan tipe dengan ID 1. Nah, untuk menampilkan hotspot apa saja yang ada di dalam scene dengan ID 1 ini kita panggil dengan variabel scene garis datar terus arah kanan row ini hotspot jadi ini objek scene. Dari objek scene itu kita panggil variabel hotspot. Nah, ketika kita mau menampilkan main scene atau target scene dari si hotspot itu, kita tinggal gunakan variabel seperti ini di controller misalnya. Nah, ini juga penggunaannya seperti ini. Oke, di sini sudah ada penjelasannya. Apa sih perbedaan as many, as one, dan belongs to. Fungsi-fungsi ini merupakan bagian perintah fitur eloquent dari Laravel. Jadi penjelasannya seperti ini, yaitu belongs to itu digunakan pada model yang memiliki version key. Jadi digunakan pada tabel dengan version key. Contohnya seperti tabel hotspot dan tabel setting. Sementara as-many dan as-one itu digunakan pada tabel tempat dia direlasikan dengan version key di tabel lain. Jadi dia menggunakan as-many dan as-one. Nah, di sini contohnya hotspot itu mempunyai kolom dengan nama main scene. Itu kita bisa tampilkan datanya menggunakan perintah hotspot 32 main scene. Nah,
Terus di sini hostmany itu dipakai pada model yang tidak menyimpan foreign key atau tobel yang direferensikan. Nah, di sini artinya sisi ini sebagai parent dari tabel-tabel yang lain. Contohnya di scene itu memiliki banyak hotspot, kan? Di mana relasinya itu hostmany, di mana scene ini bisa memiliki banyak hotspot. Di sini ada hash1, di mana tabel scene itu memiliki relasi ke tabel setting, yaitu pada first scene dia jenis relasinya hash1 karena hanya memiliki satu data saja. Nah, ini bilangs itu digunakan pada model yang punya kolom origin key, sementara menu atau S1 itu ditempatkan pada model sebagai target origin key tersebut. Nah, ini contoh dari mendefinisikan relasinya di model seperti ini. Oke, kita lihat di sini hasil bantuan AI-nya. Kita mulai dari si setting. Di setting ini kita punya relasi version dengan tipe belongs to yang direlasikan ke model scene dengan version key-nya itu version. Kolomnya seperti ini. Terus untuk hotspot itu ada dua, yaitu main scene dan juga target scene. Yang menggunakan belongs to karena dia yang berrelasi dengan tabel scene. Sementara target dari relasi tersebut yaitu pada kolom model scene itu di sini kita definisikan fungsi hotspot dengan tipe hostmany. Jadi dia akan mereturn this itu merujuk pada model scene. Scene itu akan mencari data apa saja yang berrelasi hostmany dengan model hotspot. Yang jenis relasinya itu akan direlasikan dengan main scene. Oke, itu saja untuk penjelasan pembuatan dari migration, model, terus definisi referensi atau relasi dari IRD kita. Jadi IRD kita seperti ini. Jadi dia akan berbasis objek ya, objek. Jadi setiap objek itu didefinisikan sebagai satu model. Jadi model adalah abstraksi dari database kita yang merujuk pada masing-masing tabelnya. Jadi setiap objek itu memiliki variabel-variabel di dalamnya seperti ini, di mana setiap objek itu harus kita definisikan yang mana variabel-variabel yang boleh kita edit atau tambahkan datanya melalui CRUD. Kemudian kita harus mengatur relasi antar objek ini menggunakan model dengan menggunakan belongs to. Jadi hotspot itu yang memiliki origin key itu main scene dan juga target scene. Jadi kita definisikan main scene ini di dalam hotspot. Dia akan berrelasi ke
objek scene itu. Kemudian dari setting dia akan berelasi ke scene dengan hubungan hash1. Jadi satu ID saja yang berelasi, sementara scene ini sebagai target atau parent dari tabel-tabel yang lain. Jadi dia sebagai induk dari tabelnya. Kemudian apakah tabel hotspot dan tabel setting juga bisa sebagai parent? Bisa. Jawabannya bisa. Misalnya kita punya tabel yang lain, misalnya account berelasi dengan setting. Misalnya di sini satu user akun itu memiliki settingnya sendiri-sendiri, otomatis dia akan berelasi di sini setting. Misalnya kolomnya adalah setting ID, merujuk ke ID dari setting ini. Nah, ini dia berarti si objek setting ini juga berfungsi sebagai parent. Oke, sekian untuk video pertama dari pertemuan keempat kita, yang akan nantinya dilanjutkan dengan proses pembuatan CRUD untuk masing-masing tabel. Oke, sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan isi di bagian komentar video ini. Oke, thank you semuanya.